Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Karena di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam hal pembelajaran ekonomi. Minggu yang lalu kita telah mempelajari cara perhitungan pendapatan nasional. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bab 1, yaitu pendapatan per kapita. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semuanya dapat menyimak pendapatan per kapita sebagai berikut. Lanjutan dari bab pertama, konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Yang E, pendapatan per kapita. Pertama, pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu tahun. Sementara, pendapatan personal disposable adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah biasa dibelanjakan secara keseluruhan setelah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak penghasilan perseorangan. Namun, dalam hal ini, pendapatan per kapita setiap orang dianggap sama dan menjadi suatu masalah apabila pendapatan penduduk tidak merata. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi hal yang sangat penting guna tercapainya pemerataan pendapatan sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Adapun rumus penghitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita sama dengan jumlah GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Contoh, pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2015 sebesar 450 triliun, sementara jumlah penduduknya sebanyak 225 juta. Maka besarnya pendapatan per kapita tiap penduduk Indonesia adalah pendapatan per kapita 450 triliun dibagi dengan 225 juta. Maka pendapatan per kapitanya adalah 2 juta. 2. Pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan per kapita, apakah pendapatan tiap penduduk bertambah, naik, atau menurun? Jika pendapatan nasional untuk setiap tahunnya telah diketahui besarnya jumlah penduduknya, dengan demikian pertumbuhan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun dapat ditentukan dengan menggunakan rumus GT sama dengan PNRT dikurang PNRT kurang 1 dibagi dengan PNRT dikurang 1. Keterangan, GT adalah pertumbuhan pendapatan per kapita yang dinyatakan dalam persentase. PNRT pendapatan per kapita pada tahun T, PNRT dikurang 1 pendapatan per kapita pada tahun T dikurang 1 sebelum tahun yang ditujukan. Bank Dunia atau World Bank menggolongkan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya dengan kriteria sebagai berikut. Lihat, kelompok negara berpendapatan rendah, pendapatan per kapitanya sebesar $825 per tahun. 2. Negara berpendapatan menengah tapi masih rendah, antara $826 sampai dengan $3.225. 3. Negara berpendapatan menengah tetapi sudah lumayan, sekitar $3.226 sampai dengan $10.065. Dan negara berpendapatan tinggi atau kaya itu di atas $10.006 per tahun. Distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi.
pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka akan melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan koefisien Gini atau sering disebut dengan indeks Gini. Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Selain dengan menggunakan koefisien Gini, dapat juga digunakan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia. Kriterianya sebagai berikut. Distribusi pendapatan kelompok 40% termiskin, pengeluarannya hanya sekitar 12% dari keseluruhan pengeluarannya, maka tingkat ketimpangannya sangat tinggi. Kedua, kelompok 40% termiskin, pengeluarannya hanya 12% sampai dengan 17% dari keseluruhan pengeluarannya, itu dikatakan sedang. Dan terakhir, kelompok 40% termiskin, pengeluarannya kurang dari 17% dari keseluruhan pengeluarannya, itu dikatakan rendah. Terima kasih. Terima kasih anak-anak Bapak yang telah mengikuti pembelajaran ekonomi. Bapak berharap pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini semuanya dapat menerima dengan baik dan memahaminya. Kemudian Bapak berharap anak-anak Bapak semua sehat-sehat selalu dan selalu mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih kepada Tuhan kita ucapkan, dan kepada sekalian anak-anak Bapak semua, Bapak ucapkan semangat pagi.